Di jamaah ini berapa banyak orang jamaah yang secara kalau keilmuan dalalahnya mantep. Bukhari, Muslim, Nasai hatam. Ya toh? Quran hatam. Tapi sikapnya, perbuatannya baru mau wudu, nunggu sholat, dengerin nasihat, datang sambung, nggak ada sikap sama sekali yang mencerminkan orang itu orang yang alim. Karena apa? Ilmunya masih bentuknya dalalah, belum menjadi hikmah. Sebab apa belum menjadi hikmah? Karena nggak bisa saudara jamaah takzim, hormat kepada gurunya, hormat kepada orang yang harus dihormatin, hormat kepada majelis taklim. Tanya, siapa mas? Kita busholah. Oh, udah hatam. Taruh di meja. Saya sekarang ngomong-ngomongan, kapan teko? Ya apa kabarnya? Orang yang gini harus jamaah biar di jamaah misalnya ratusan tahun, kalau umurnya ratus, nggak akan bisa dapat ilmu hikmah. Nggak akan tercermin ilmu yang sudah dipelajari itu dalam dirinya, ucapannya, perbuatannya, apa-apanya nggak akan terjamin. Nggak akan tercermin sama sekali. Sejamaah ya, Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menerangkan wa aqdona Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di dalam dunia Islam itu disebut orang yang paling banyak hikmahnya. Beliau itu bilang, ana abdu man 'allamani walau harfan. Saya ini hambanya, budaknya, sahayanya orang yang pernah ngajar saya meskipun satu huruf. Jadi Ali bin Abi Thalib saudara jamaah, beliau itu sudah jadi khalifah. Sudah jadi khalifah saudara jamaah. Kalau ketemu bekas gurunya yang pernah ngajar Ali Bakta, yang pernah ngajar Iqra, yang pernah ngajar itu, beliau cium tangan. Datang cium tangan. Sampean semua di sini loh. Yang sudah jadi mubalek daerah, yang sudah jadi pengurus daerah, yang sudah jadi ketua DPP, ketua Senkom, ketua Asad. Ngajimu biar ambek sopo. Yang sudah jadi mubalek top. Mubalek langit bumi misalnya saudara jamaah, saking tope. Paku bumi masih kalah soalnya gitu. Apa sampean bisa ketemu dengan guru cabai rawit sampean sama bisa cium tangan? Kalau dia bisa cium tangan, mendoakan, menghormati, ingat ini guru saya dulu. Saya doakan jazakallahu khairan Pak, muga paring barokah. Meskipun ilmunya jomplang. Ini jalan di tempat ini sudah mentok, tapi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, komandan perang, ahli perang, itu dengan gurunya dia tidak pernah tidak menghormati. Istri sampean ini adalah amanat dari Allah. Sampean bisa nggak memudahkan istri sampean masuk surga? Man yassara musliman yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirat. Yang memudahkan orang Islam dimudahkan Allah dunia akhirat. Bapak-bapak jangan mentang-mentang istri harus taat sama bilang, kamu tuh kalau nggak dapat dosa saya nggak bakal masuk surga. Dipakai senjata sehingga istrinya merasa kesulitan. Nggak pernah nasihat dengan baik, nggak pernah mencintai dengan baik, dan selalu ngancam istrinya. Tanggungannya sama tuh disulitkan dunia akhirat saudara. Suami itu ya sampean nggak mudah masuk surga tanpa penyaksian baik dari istri dan anak-anak sampean. Dan istri jalan surganya ya lewat suami. Bagi yang belum punya suami, saya doakan dapat suami yang barokah, yang memudahkan jalan ke surga. Cinta itu indah saudara jamaah. Makanya jatuh cinta itu nggak dosa, tapi terusannya itu saudara. Lo bisa ngontrol ya, bisa mengorbankan cinta itu, wah, sak beratan tersendiri saudara. Bapak-bapak ini meskipun udah punya istri sering jatuh cinta saudara. Nggih napa nggih? Kawan nggih walur. Jangan didine kalau jatuh cinta saudara jamaah. Jatuh cinta itu indah, tapi bapak-bapak bisa ngontrol. Mas, gak wayahe. Wis tuwek wis ndek anak lho ya. Tapi yang balik lagi saudara jemaah ya, anak kecil bisa tumbuh dewasa di dalam agama Allah itu, bisa ibadah kepada Allah itu mahal harganya. Jadi hidup ini ada yang harus kita perjuangkan, ada yang harus diikhlaskan. Saya contohin ya. Kalau sampean ngelamar ditolak dan cewek itu belum nikah,
itu harus diperjuangkan, saudara. Nggih napa nggih? Jadi dilamar nggak mau, ditolak. Sama lamar lagi, saudara. Kalau memang anak itu ya yo cantik, yo paham, yo harus diperjuangkan. Tapi sama lamar nggak mau, tahu-tahu besok lusa sudah nikah dengan orang lain. Nah, itu harus diikhlaskan. Jadi hidup ini ada yang diperjuangkan, tapi ada juga yang harus diikhlaskan. Udah dinikah orang lain ya sudah. Kok nek perawamu tak tunggoni rondomu. Anak saman usia 18 tahun, usia 20 tahun, jangan kaget kalau minta nikah. Saman jak omong dari hati ke hati. Karena apa? Kita punya anak ngomong pengen nikah. Kita harus syukuri dan kita banggakan. Kita terima kasih, kita ajak ngomong, jangan dimarahin. Jauh lebih baik dia minta nikah terang-terangan daripada diam-diam pacaran ngambilin orang. Yang jadi orang tua, memiliki kata wong suge-suge pelur. Sampean dikoder kaya atau sampean punya duit, jangan punya mindset yang jahiliyah. Kamu boleh nikah kalau kamu sudah kerja, sudah ini. Tapi anaknya melanggar dibiarin. Anaknya pacaran dibiarin. Maksudnya gak dinasihati dengan tegas. Kalau nggak boleh pacaran dia bilang, habis nggak boleh nikah, pacaran lah. Orang bisa memberikan dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Itu maksudnya kita saling tolong menolong ini nggak usah dibicarain deh. Lupakan. Kalau nasihatnya Luqman alaihissalam, saya selalu bilang Luqman alaihissalam karena memang hadisnya begitu ya. Bahasa Arabnya saya dilupakan. Saya dikasih dalil ini oleh Ahmad Qodhi. Kalau hidupmu ingin tenang, ingatlah dua, lupakan dua. Udkurusnani wansafnani. Ingatlah dua, itu yang pertama Allah, yang kedua adalah kematian. Jadi kamu ingatlah selalu dua hal, yaitu Allah dan kematian. Lupakan dua. Yang pertama, baikmu pada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, jeleknya orang kepadamu. Urip iku tau menang. Kita jangan gagal mendidik anak-anak kita, saudara jamaah. Kita jangan sampai kehilangan anak-anak kita. Jangan kehilangan anak-anak kita tidak bangga menjadi jamaah. Keluar jamaah. Karena kelalaian kita, dosa besar jamaah. Dosa besar kita. Jangan kita juju anak kita dengan dunia. Rezeki anak kita sudah ditulis oleh Allah. Tugas kita mendidik anak-anak. Fa'awabawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Jamaah yang sudah diperjuangkan oleh Bapak Imam almarhum, para mubalek sampai mati, dibunuh. Hasilnya seperti ini. Jangan runtuh gara-gara kelalaian kita. Dosa besar kalau kita sampai anak-anak kita gagal dalam jamaah. Tidak mau menjadi penurut jamaah, tidak bangga jadi jamaah. Mati masuk neraka, dosa besar. Kira-kira sanggup nggak sampai meneruskan perjuangan jamaah ini, saudara jamaah? Kita jangan merasa aman, tidak terpengaruh urusan dunia, tidak terpengaruh urusan maksiat. Dengan kita sudah khatam Quran, khatam hadis, khatam Bukhari, Muslim, jangan merasa aman. Banyak orang itu punya anggapan, orang jamaah, saya nggak tahu balik ya. Wah, kalau dia sih udah khatam Kutubul Akbar, Kutubul Khamsah, udah mondok di Purworejo, udah mondok di mana-mana, nggak mungkin dia melanggar. Terus saya mendengar sendiri, saudara jemaah. Garantilah kepahamannya, nggak garanti, saudara jemaah. Yang menggaranti kepahaman ya diri kita ini. Saya nasihat kepada teman-teman balik di sini ya, kita usahalah, ya toh, usaha hafal Quran. Akhlak itu, saudara jamaah, sampean boleh khatam Kitabul Adab 100 kali. Kitabul Adab di Bukhari hatam, Kitabul Adab di Muslim hatam, Kitabul Adab di Nasai hatam, di Abu Daud hatam, semua hatam. Tapi untuk mempunyai akhlakul karimah yang banyak, itu hanya kuasa Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang hatam Kitabul Adab di Bukhari, di Muslim, semua hatam, tapi nggak punya akhlak. Jangan heran. Karena apa? Pembagiannya dari Allah itu tidak banyak. Lah yang mengherankan, di jamaah ini banyak orang yang doanya dermimil, ya Allah berdasarkan rezeki yang halal banyak dan barokah,
melimpah ruah, hampir nang sawah-sawah. Doanya termimil, tapi nggak pernah doa, ya Allah, berilah saya, istri saya, anak-anak saya bagian akhlakul karimah yang banyak. Kenapa? Apa belum tahu artinya? Apa lebih penting rezeki daripada akhlak?